Aduh, malam-malam gini kan enaknya kita nge-review Deore nih, Shimano Deore M5100 yang 11 speed ditemani dengan suara jangkrik. Makin mantap. Kurang kopi doang nih kayaknya nih. Oke Sobat Upgrade, dengan saya lagi Kiran Ditya, dan di video kali ini seperti sesuai judul ya, jadi saya akan mereview Shimano M5100 yang sudah saya pakai mungkin sekitar 3 bulan lebih gitu ya. Jadi kayak udah tahu nih feelingnya seperti apa, dan nanti saya jelasin kenapa saya pilih yang ini M5100 ketimbang yang M6100 yang 12 speednya, 12 speed family. Jadi nanti saya beberin alasannya. Tapi sebelum mulai, ini sebagai konteks ya, grup set ini Deore yang M5100 disimpan atau diinstal di sepeda saya nih, Siskiyou D7 tahun 2019 atau model year 2020. Jadi udah beberapa tahun kemarin ya. Dan mungkin sebagai konteks juga, sebagian orang mungkin bilang kayak ini mah kayak downgrade ya, karena sebelumnya kan ini tersemaikan Deore ini M8000 Deore XT yang 11 speed juga, dan ini saya pakein atau saya ganti dengan ini ya. Mungkin dibilang downgrade, cuman ya nggak apa-apa, kalau nggak gitu kan nggak bakal jadi nih video kalau nggak dicoba ya. Jadi kayak gitu nih Sobat Upgrade. Oke, yang pertama kita ngomongin speknya dulu nih. Kita ngomongin spek dari crankset nih. Crankset ya, ini adalah two piece crankset. Jadi model cranksetnya ada dua ya, chainringnya dan spindle, lalu ada crank arm sebelah kiri. Beda dengan misalnya kayak crankset yang square taper, itu kan ada 3 bagian, BB nya sendiri, cranknya kiri kanan terpisah. Nah ini cuma 2. Fungsinya apa? Jadi biar lebih rigid ketika pedaling, transmisi tenaganya lebih tersalurkan gitu kan. Kalau misalnya oblak atau goyang-goyang kan malah gak enak gitu ya pedalingnya. Nah ini itu rigid seperti itu. Bedanya apa dengan yang seri 6100? Kalau yang di M6100 di bagian chainringnya itu dia ada namanya Chain Engagement Plus. Apa sih sebenarnya itu Chain Engagement Plus? Ngomongnya agak beribet gitu. Tapi bedanya apa sih? Kalau Chain Engagement Plus itu di bagian teeth-nya, di bagian giginya tuh ya Sobat Upgrade, itu ada kayak gigi khusus yang bikin rantai itu lebih smooth ketika pedaling, jadi nggak terlalu berisik dan juga lebih ngegigit. Kan narrow wide tuh ada beberapa tipe ya. Nah kalau misalnya yang ada Chain Engagement Plus-nya itu ketika di jalan bapi rantai itu tetap gigit, nggak goyang kemana-mana, jadi tetap dipakai pedaling tetap oke, nggak loncat gitu ya, jadi ngejaga. Nah di seri ini M5100 itu nggak ada Chain Engagement Plus-nya. Walaupun demikian ya tetap apa ya, narrow wide-nya tetap gigit kok, tenang aja seperti itu. Lalu dari segi model, bentuk crank, tampilan, menurut saya sih kadang ya kayak B aja gitu ya, nothing fancy. Ketimbang yang seri 12 speed family itu dia ada direct mount model chainringnya. Kalau ini kan nggak nih, kayak model chainring biasa ya. Jadi nggak bisa plug and play dengan yang direct mount. Jadi kalau misalnya kamu mau ganti chainring punyanya Deore XT M8100 tuh nggak bisa. Kalau yang 12 speed yang Deore tuh bisa pakai yang 12 speed family ya. Kalau ini nggak. Setelah ngomongin crank, kita masuk ke bagian kaset atau sprocket atau cock atau gear, terserah kalian nyebutnya apa, tapi saya nyebutnya di sini kaset. Nah kasetnya ini bahannya full steel, jadi sama seperti yang seri 6100 yang 12 speednya. Ini cocknya tuh 1151, jadi nggak 1051. Nah kasetnya ini menjadi salah satu alasan saya kenapa saya pilih ini, karena kan dia bodinya untuk kasetnya, slotnya itu masih pakai freehub yang HG yang lama ya, bawaannya Shimano, jadi bukan yang microspline. Bedanya apa sih yang HG dengan microspline? Kalau microspline itu bagian tulangnya nih, di bagian freehub bodinya tuh kecil-kecil dan juga lebih pendek. Dia memungkinkan untuk masuk kok yang lebih kecil kayak 10T. Nah ini pakai yang 11T nih untuk bagian kok yang paling kecil ya. Nah
Oleh karena itu, karena nggak perlu ganti free hub, jadi kan duit free hubnya bisa saya simpen, bisa dipakai untuk yang lain atau dipakai nabung, seperti itu sobat upgrade. Bedanya apalagi di bagian kasetnya, kalau yang 12 speed kan dia modelnya udah spider nih, jadi buat wide range dia bisa dimodifikasi lebih ringan ya, jadi kayak mangkas bobot. Nah kalau ini enggak, ini modelnya kayak biasa nih untuk bagian kasetnya. Selain itu disayangkan juga sih yang model ini nih, dia nggak ada Hyperglide Plus. Jadi Hyperglide Plus itu memungkinkan kamu misalnya untuk shifting under tension, contohnya ketika goes tiba-tiba ada tanjakan yang cukup teknikal ya, kan langsung shifting berat gitu loh. Nah kalau ada Hyperglide Plusnya itu lebih smooth aja, jadi kayak seamless lah modelnya. Oke, sebelum ngomongin RD kita masuk dulu ke bagian shifter. Jadi shifter ini saya pakai yang IF ya, I-Spec. Jadi model bracketnya mountingnya jadi satu dengan brake. Ini memungkinkan biar lebih ringkas aja dari segi desain dan juga tetap adjustable kok, tenang aja. Nah shifternya sendiri kalau dilihat dari bahan memang cenderung lebih plastik nih. Menurut saya sih it's okay karena shifter ini kan bukan bagian yang kontak langsung dengan tanah. Ya nggak bakal kontak langsung dengan tanah juga kecuali kamu nyungsep atau jungkir balik, walaupun jangan sampai ya sobat upgrade. Nah shifternya sendiri ini bisa ada two way release, jadi untuk naikinnya atau nuruninnya itu bisa depan belakang gitu, tek 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 seperti Shimano pada umumnya. Dan juga dia ada rapid shiftingnya juga, jadi bisa menaik beberapa kok sekaligus. Itu sih yang cukup fungsional yang saya suka, jadi ketika shifting bisa langsung berat gitu loh, naik. Kita masuk di bagian yang mungkin kalian tunggu-tunggu, di bagian RD-nya. RD-nya nih kalau kita lihat dari segi model memang kayak 1112 dengan yang seri 12 speed yang M6100. Kalau kita lihat sekilas memang kalian kayak nih yang 11 sampai 12 nih, kecuali kalian teropong dalam-dalam lebih detail itu baru kelihatan bedanya. Nah di RD yang M5100 ini dia juga udah Shadow Plus design, jadi dari segi bentuk lebih compact, ergonomis, dan juga ada locknya. Jadi locknya ini berfungsi menjaga rantai tetap stabil ya, jadi dia nggak berdansa sendirian ketika melewati jalan yang bergelombang atau akar, jadi nggak peletak. Itu kan mengganggu banget nih, terutama ketika kamu lagi paddling di jalan yang rusak ya, itu rantai tetap aman, jadi dia nggak loncat-loncat, tetap pada tempatnya kayak gitu. Dan sekarang kita masuk kesimpulan nih, mungkin hal yang ditunggu atau mungkin kalian emang skip videonya semua masuk ke kesimpulan, terserah. Nah memang dia secara rasio ini nggak sebanyak yang 12 speed ya, 510% rasionya, dia 480 something. Cuman nggak apa-apa karena kan saya juga ngincer di kok paling besarnya nih 51 feet. Itu yang makanya untuk trail bike kayak gini sih sangat dibutuhkan ya buat paddlingnya tuh. Kayak gitu nih sobat upgrade. Jadi dari segi rasio ya 480 something tuh masih oke lah ya, karena belakangnya juga besar buat tanjakan. Lalu karena free up-nya nggak perlu kamu ganti nih, kalau misalnya kamu pakai free up yang HG yang pada umumnya nggak perlu ganti ke microspline, jadi itu saving cost banget, bisa disimpan nih sisa uangnya kayak gitu sobat upgrade. Dan sekarang kita masuk ke performa shifting nih sobat upgrade. So far sih so good ya, nggak ada masalah. Cuman memang ketika shifting under tension gitu, tiba-tiba ada tanjakan yang teknikal kita vert, itu nggak semulus atau nggak seseamless yang ada Hyperglide Plus-nya. Ya jadi pintar-pintar kita ngatur aja di track yang misalnya kita udah tahu nih, oh ini bentar lagi menanjak, jadi shiftingnya agak dicicil, nggak langsung dibejak kayak gitu ya sobat upgrade. Cuman memang Deore sendiri kan udah terkenal best value for money ya, harganya cenderung terjangkau dan juga durability-nya gitu nih sobat upgrade. Jadi kalau misalnya dipakai di track yang cukup kayak track AM gitu sih masih oke menurut saya. Beberapa teman juga sering pakai ke Gunung Pinang pakai Deore-nya, nggak ada masalah. Dan ketika paddling pun karena dia ada lock-nya itu sangat membantu, jadi rantainya nggak berdansa sendiri, mengurangi chance lap dan lebih silent di bagian RD-nya. Jadi intinya kalau kamu beli
di ori ini nih mau yang 5100 atau 6100 pulang tetap aman lah ya. Jadi nggak harus ngedorong atau jalan kaki nuntun karena RD-nya kenapa-napa kayak yang di video saya kemarin. Merek apa sih? Sensa. Yang itu soal upgrade. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat reviewnya, bisa jadi bahan pertimbangan lah ya. Kira-kira kamu mau beli yang seri 51 atau yang 61 atau malah di atasnya kayak CLX XT XTR. Amin. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.